Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat ini, setelah sholat subuh, kita akan ulangi sedikit yang lalu supaya tidak lupa. Karena ilmu itu bukan hanya apa yang sudah pernah diketahui kemudian lupa gitu ya. Tapi ilmu itu yang memang tertancap di dada, menancap di dada kita dan sampai kita bawa mati. Dan membantu kita nanti dalam menjawab pertanyaan kubur. Ya, ini saya akan sampaikan secara cepat yang sudah kita lalui kata-katanya ya. Dari awal aja nggak apa-apa, cepat tapi. Jadi dalam surat Al-Kahf ini kelihatan ya, Al-Qur'annya kelihatan semua ya, betul? Ini Betul, kelihatan. kelihatan ya. Ya, saya perbesar aja bisa nggak? Nah, ini. Kelihatan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu di situ. Kalau secara ini alif lam itu memang menjadikan ma'rifah, namun juga dia itu bisa memiliki makna yang maknanya adalah seluruh. Di sini alhamdulillah seluruh pujian. Lillah, ini milik Allah, yang berhak adalah Allah. Alladzi, yang kembali kepada Allah di situ ya. Yang anzala, menurunkan. Kalau nazala turun. Kalau nazala saja turun, kalau anzala berarti menurunkan karena ditambah dengan hamzah di depannya. Menurunkan ala, atas, abdihi, hambanya. Hi, kembali kepada Allah. Hi kembali kepada Allah, ini hi-nya kembali kepada Allah. Hamba Allah. Ini berarti Al-Quran itu memang turun dari atas ke bawah ya. Ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ala abdihi alkitaba, ya, alkitaba, kitab yang itu, dengan adanya alif lam ini menjadi ma'rifah, kitab yang itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Walam yaj'allahu, dan lam tidak yaj'al, menjadikan baginya, bagi Al-Qur'an, hu-nya kembali kepada Alkitab atau Al-Qur'an, iwaja, kebengkokan. Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu suatu kebengkokan, yaitu suatu kekurangan, kesalahan, sesuatu yang bertabrakan, tidak sinkron, tidak pas, tidak. Allah menciptakan, Allah menjadikan, mohon maaf ya, bukan menciptakan. Allah menjadikan Al-Quran itu sempurna. Di sini dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, qayyiman, ini mustaqim, artinya mustaqim, lurus, ya, sempurna. Jadi bahasanya Al-Quran bukan ciptaan Allah, tapi dia adalah perkataan Allah. Makanya Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk punya kekurangan, dan Al-Quran adalah sesuatu yang sempurna. Qayyiman, mustaqim. Ini sighah mubalaghah dari qaim, tegak, tapi dia qayyiman, tegak lurus, maksudnya di sini mustaqim, lurus, petunjuk yang lurus, yang sempurna. Liundhira, li-nya di sini li untuk tujuan, li ajli, li tujuan, liundhira untuk memberikan, untuk memberi peringatan, liundir, rohnya fathah karena dalam, untuk memberikan peringatan, baksan syadidan. Baksan adalah malapetaka, kesengsaraan, baks. Walaupun nanti bisa juga terkadang bermakna sebagai kekuatan. Ya, tapi ini ada hubungannya antara kesengsaraan, kekuatan yang besar. Ya, baks. Makanya kalau orang sakit dikatakan la baks. La baksa tahurun insyaallah. Ya, la baksa tidak ada, tidak apa-apa, maksudnya begitu. Baksan di sini akan adanya suatu malapetaka, suatu kesengsaraan, syadidan, yang teramat sangat. Syadid, teramat sangat, maksudnya kesengsaraan yang besar, yang agung, malapetaka besar. Ya, ini hari kiamat, hari akhir, yakni azab kubur dan seterusnya sampai dengan azab jahanam.
Miladunhu, min dari ladunhu, dari sisinya. Ya, untuk memperingatkan akan adanya malapetaka yang besar ini dari sisinya. Nanti akan ada hari akhir, wa yubashshirul mu'minina. Roknya juga mengikuti yang di sini, mengikuti liundhiro. Maka fathah karena ada li. Ini juga masih mengikuti wa yubashshiro, dan untuk memberikan kabar gembira. Yubashir. Makanya kalau di Saudi Arabia sering dengar kalau kita tolong ini gini-gini, orang Arab itu akan bilang abshir, abshir. Yakni saya akan berikan kamu kabar gembira. Oh, oke. Oke-nya bahasa Arabnya itu abshir. Nanti kalau Pak Albak, Pak Irsyad, orang Arabnya bilang, tolong nanti kamu gini-gini ya. Bilang aja abshir, abshir. Nah, nanti. Iya, sering mereka bilang absyir. Oke gitu, maksudnya oke, dan itu lebih dari sekedar oke ya, karena abshir itu memberi makna sesuatu yang akan menggembirakan gitu. Abshir. Akan memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman, al-mu'minun, tapi di sini menjadi al-mu'minin karena dia objek, bukan pelaku. Mukmin, al-mu'minin. Orang-orang yang beriman, dan iman ini mencakup perbuatan hati, perkataan, dan perbuatan. Tapi rukun iman ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Ya, kita semua sudah hafal. Tapi kalau cabang iman ada sangat banyak. Ya. Ada 70 sekian atau 60 sekian cabang, meliputi amal hati, amal perkataan, dan perbuatan. Ini kabar. Ini dorongan kepada manusia agar mereka beriman. Kalau mereka beriman, mereka akan mendapatkan kabar gembira. Alladzina ya'maluna sholihat. Siapa itu orang beriman? Orang beriman itu alladzina yang mereka ya'maluna sholihat, mereka beramal. Ya'maluna berbuat, beramal, berbuat as-sholihat, amal-amal yang baik, sholihat yang baik, yakni yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang beriman itu orangnya apa? Beramal, bukan cuma semuanya dibatin semua, makanya ya dia beramal. Makanya ketika sholat, orang itu bukan cuma batin sama perbuatan, ya batin, ya perkataan, ya perbuatan. 3 itu ada semua ketika kita, misalnya kita sholat. Kita hatinya khusyuk, takut, cinta, ada roja, ya. Mulutnya ya harus melafalkan apa bacaan-bacaannya harus dilafalkan, itu nggak boleh cuma dibatin saja. Kemudian ada gerakan-gerakan sujud, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anna lahum, anna ini inna tapi di tengah. Kalau di tengah dia menjadi anna, bukan inna. Kalau inna di awal kalimat, inna di tengah. Kalau di tengah anna, sesungguhnya lahum ajran hasanah. Lahum bagi mereka ajron balasan hasanah. Hasan ya artinya bagus. Baik, balasan yang bagus, balasan yang indah bisa juga. Apa ini? Tapi ini ditafsir dengan kalimat setelahnya. Balasan yang indah itu apa? Ini. Makisina fihi abada, makisina dari kata maka sayang kusu, yaitu ini menunjukkan semacam waktu, ya, makisuna aslinya, tapi kalau dia ini posisinya dia bukan sebagai subjek, dia sebagai hal keadaan, maka dia menjadi seperti ini, makisina, makis tinggal, berdiam dalam waktu tertentu. Makis itu tinggal atau berdiam yang menunjukkan suatu waktu tertentu. Makisina, mereka tinggal makisina, ini orang banyak. Ini jamak. Kalau satu orang makis saja. Makisina, mereka tinggal. Fihi, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina, dan
untuk memberikan peringatan dan memberi peringatan, wa yunziro, dan memberikan peringatan alladzina, pada orang-orang qalu, yang mereka mengatakan. Kalau satu orang qala, kalau orang banyak dikasih wawu terus ada alifnya tapi disukun gini ya. Ini alif sebagai tanda saja bahwasanya ini wawunya ini wawu jamaah. Sebetulnya cuma wawu aja, tapi ini dikasih tanda bahwasanya ini wawu yang menunjukkan wawu jamaah, kasih alif ini. Qalu, mereka mengatakan ittakhadha. Sebetulnya ini bacanya ini ada hamzah wasal namanya ya. Ittakhadha. Kalau dia di awal kalimat dia dibaca ittakhadha, artinya bisa artinya ini menjadikan. Dari kata akhadha, mengambil. Ittakhadallahu, Allah menjadikan. Allah maksudnya Allah bukan menciptakan, tapi ini ittakhadha, Allah menjadikan, Allah mengambil, bisa. Allah walada, anak. Nah, ini untuk melarang, memberikan peringatan, maksudnya melarang orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ya. Saya teruskan ayat selanjutnya ya. Nah, ini sudah dibahas tapi saya ulangi cepat dulu. Malahum, ma di sini artinya tidak. Ma tidaklah bagi mereka itu, tidaklah. Ma di sini bisa ma itu apa-apa, di sini artinya tidak. Malahum bihi, tidaklah bagi mereka itu, bihi dengan, bi itu artikan aja dengan. Kalau ada kata bi, dengan hi itu dengan kata-kata mereka, kaul mereka itu, min ilmin, dari ya, ilmu. Ini sebetulnya min itu terkadang menunjukkan sesuatu dari bagian tertentu. Bahkan di sini menunjukkan min ilmin, maksudnya sedikit ilmu aja nggak ada itu. Min ilmin, dari bagian ilmu. Ya. Mereka itu tidaklah ada pada mereka itu dengan perkataannya itu dari suatu ilmu. Bahkan sedikit aja nggak ada itu. Min ilmin wala, dan tidak pula li, bagi abaihim. Jadi dari kata abun. Kalau satu apa? Abun. Ya. Gini. Abun. Oke. Abun. Ini kalau satu, kalau banyak abaun. Abaun, bapak-bapak. Jadi maaf. Kan gini. Hanya panjang. Abaun. Dan tidak juga pada ayah-ayah mereka. Yang dimaksud ayah-ayah mereka ya ayah mereka, ya kakek mereka, ya kakek-kakeknya. Semua sampai ke atas, nggak tahu sampai berapa itu masih masuk dalam ayah. Kaburat kalimatan takhruju min afahim. Kaburat, teramat besar. Ini besar dari kata kabir ya. Kalau kata kerjanya kaburo. Kaburat ya, ini mu'anas pakai tak, ini mu'anas perempuan. Amat besar kalimat ya sama dengan kita kalimat gitu. Kalau bahasa Jawanya sentence. Takhruju, keluar, yang keluar min dari afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Ya, jamak dari apa kemarin itu? Al-fuh, fuhun. Ya. Bisa, mulut itu bisa fam juga bisa, fuh juga bisa. Jamaknya afwah. Afwah, ya, afwah. Yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ini yaquluna illa, in yaqulu, in di sini maksudnya tidaklah nanti illa kecuali. Tidaklah yaqulun, mereka berkata, tidaklah yang mereka katakan itu, tidaklah mereka berkata itu illa kadziba, kecuali kedustaan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Nah, ini kemudian ada fa di sini, fa untuk memulai kalimat baru. Fala'allaka, la'alla bisa jadi, bisa juga nanti bermakna dalam kalimat lain yang semisal itu. Kadang bermakna agar supaya, la'allakum tatakun,
agar supaya kamu bertakwa, atau bisa juga mudah-mudahan kamu bertakwa, bisa. Di sini fala'allaka, bisa jadi di sini. Fala'allaka, bisa jadi ka di sini kamu, ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kamu Muhammad bakhiun, maknanya qatala, membunuh. Bisa jadi kamu itu mencelakakan, membinasakan, bisa jadi kamu itu membunuh. Nafsaka, dalam bahasa kita ini nafas, jiwa, dirimu sendiri maksudnya. Bisa jadi kamu itu membunuh dirimu sendiri, membinasakan dirimu sendiri. Ala atharihim. Ini ala di sini maksudnya juga disebabkan ala atas ya, atas athar perbuatan. Jadi jejak-jejak mereka, bekas-bekas mereka. Maksudnya di atas perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan. Kalau satu athar, atharun satu. Kalau banyak athar, perbuatan-perbuatan mereka. In lam yu'minu bihadal hadithi. In, jika, tidak, belum. Di sini lam itu bisa bermakna tidak, juga bisa belum. In lam yu'minu, beriman, mereka beriman. Aslinya yu'minuna, nanya hilang karena ada lam yu'minu bihadal, dengan hada ini. Dengan hadis ini, dengan hadis ini maksudnya al hadis, yaitu bisa bermakna kabar. Apa? Bermakna kabar. Al hadis, maksudnya di situ al hadis biasa sebetulnya. Kalau hadis dalam kitab-kitab dikatakan para ulama nanti maknanya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau, itu hadis. Tapi dalam Al-Quran disebut seperti ini. Al hadis di sini maksudnya Al-Quran. Al hadis di sini maksudnya Al-Quran. Karena kan mereka tidak beriman. Jika mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini, asafa ini artinya menyesal, bersedih. Ya, ini bersedih. Nah, ini bersedihnya ditaruh di belakang sendiri. Saya juga untuk memahami struktur ini strukturnya yang bisa memahami ahli bahasa ini. Strukturnya ini nggak terpikir. Jadi jadi maksudnya bisa jadi kamu itu membinasakan dirimu sendiri karena bersedih ini. Karena bersedih di belakang sendiri, karena kamu bersedih ini, karena asafa, menyesal, karena penyesalan, karena bersedih, ya. Makanya kalau kita meminta maaf sama orang, itu sebetulnya bukan afwan Ustadz, bukan gitu. Sebetulnya yang lebih bagus itu mengatakan asif. Asif itu saya menyesal. Asif. Gini. Asif. Asif itu saya menyesal telah berbuat salah, ya. Mungkin kita terlambat, apa asif. Asif ya mudir. Nah, gitu. Atau asif ya Ustadz, gitu. Aduh, maaf ya Ustadz, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru ini, ya. Ayat yang baru. Ini yang lalu saya ulang, sudah saya ulang. Inna, nah sekarang ini ada inna. Inna artinya apa? Sudah tahu semua ya. Kalau inna aslinya kan begini, inna. Nih. Nah sesungguhnya gitu ya. Kalau di depan dia inna, kalau di tengah-tengah dia menjadi anna. Nah inna, kemudian ada kami, maka dia menjadi innana gitu ya. Innana. Nah, gini. Tulisan saya kelihatan nggak ini yang merah ini? Bisa dibaca nggak? Bisa, bisa. Bisa ya. Innana gitu ya. Ini sesungguhnya kami gitu. Nah, ini bisa disingkat menjadi cuma inna gini aja. Ya cukup nulisnya gini, inna gini, kemudian disingkat menjadi inna. Sesungguhnya kami gitu. Ya. Sesungguhnya kami, maksudnya di situ adalah Allah. Terkadang Allah menggunakan
kata-kata itu untuk dirinya sendiri, kadang kami, kadang-kadang juga aku. Ini sebagai bentuk pengagungan, ya menggunakan jamak. Bukan berarti Allahnya banyak, tapi ini sebagai bentuk pengagungan. Inna ja'alna, dari kata ja'ala, menjadikan, ya kan? Ja'ala. Mungkin enak pakai kertas itu, mungkin sebentar bisa ya. Maaf sebentar. Kenapa ini bisa? Aduh. Maaf sebentar. Oh iya, ini aja. Nah, ini ada kertas putihnya, ini enak buat nulis-nulis. Nah, iya, sebentar ya. Nah, ini. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna. Nah, ini juga kami lagi. Jadi kalau untuk kata kerja, kata kerja ya, yang lampau, itu kata gantinya ditaruh di belakang gitu malah ya. Kata kerja yang lampau, misalnya ini yang kita udah biasa, dhahaba, ya kan? Ini dia pergi, laki-laki ya. Kalau perempuan, dhahabat gitu ya. Nah kalau ini kata kerja namanya fi'il madhi yang lampau. Kalau saya nanti dhahabtu. Ini apa? Dhahabtu gitu. Berarti saya telah pergi. Kalau kami pergi dari dhahaban ini nanti dhahabna. 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 Berarti kami telah pergi. Sama seperti yang itu. Dari kata apa? Ja'ala. Ja'ala. Ini kan. Nah. Ja'ala. Kalau kami ini ja'ala ini dia menjadikan. Kalau dianya perempuan, ja'alat. Pakai tak terbuka. Ja'alat. Kalau kami menjadikan, ja'alna. Seperti tadi, dhahabna. Tapi nanya panjang ya. Nanya panjang. Ya. Jadi, ja'alna. Ja'alna. Nah, gini. Nanya panjang. Ini berarti kami menjadikan. Sesungguhnya, kami telah menjadikan. Nih. Kami telah menjadikan ma apa-apa di sini. Ma-nya apa? Artinya apa? Apa-apa. Apa-apa. Ya, bukan yang bermakna tidak, bukan ya, tapi di sini yang bermakna apa-apa. Ma alal ardi, di atas, di Allah sudah tahu semua. Di atas al ardi, di atas bumi. Ardi al ard, nah, al ardu artinya ini domah, al ardu, tapi karena ada huruf jar ini depannya ada ala, ini ardunya menjadi kasroh, alal ardi. Ya. Sungguhnya kami telah menjadikan apa-apa di atas muka bumi itu zinah. Apa itu zinah? Zinah itu artinya perhiasan. Sesuatu yang indah yang bermakna perhiasan. Zinah. Ya, beda sama ini loh ya. Kalau ini panjangnya ini zina gitu, beda lagi. Kalau ini perbuatan zina ini ya. Ya. Walaupun ini mungkin ya ini ada sedikit hubungannya ada. Kalau zina itu kan perbuatan yang tercela, tapi ya dibikin indah sama setan, diindah-indahkan sama setan, sehingga orang ingin melakukan.
Nah, kalau di sini perhiasan ini zi-nya ini panjang, zinah gitu ya. Ya, ini artinya apa? Zinah, perhiasan. Sebagai perhiasan. Ya. Laha, padanya, pada laha, padanya, hanya kembali kepada art. Allah akan menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini, akan menjadikan perhiasan. Kenapa? Ini jawabannya di sini nih. Lina beluahum. Li, di sini lamnya ini lam tujuan. Lam li ajlih namanya. Atau lam sabab. Lam sebab atau misalnya lam tujuan. Lina beluahum. Nablua. Nah, di sini tapi di sini fiilnya beda sama yang ja'alna tadi. Ini kata kerja lampau. Kalau ini kata kerja yang sedang atau akan ya. Namanya fiil mudhari sedang. Bedanya apa? Kalau yang sedang atau yang akan datang itu kata gantinya di depan gitu. Saya kasih contoh. Zahaba lagi. Zahaba. Zahaba aja yang kita tanya. Nah, kalau zahaba ini masih kata kerja lampau. Kalau kata kerjanya sekarang, bagaimana? Itu pelakunya itu ditaruh di depan, bukan di belakang kayak tadi. Misalnya, saya yang pergi. Ya, kalau lampau kan ditaruh di belakang sini. Zahabtu gitu ya. Zahabtu, pelan-pelan aja. Zahabtu gitu. Itu kalau lampau. Kalau yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, sayanya ini ditaruh di depan. Jadi, tapi bentuknya beda. Seperti ini. Azhabu. Ya. Azhabu. Bacanya gimana? Azhabu. Saya sedang pergi atau saya akan pergi. Ya. Kalau yang akan pergi kami akan pergi. Nah, ulang lagi. Kalau kami akan pergi, misalnya, kalau kami telah pergi tadi, habna, ya kan? Berarti ini kami telah pergi. Kalau kami sedang pergi, nanya ini di depan. Jadi na dulu, baru hurufnya ini. Nadhabu. Nadhabu. Ini nadhabu, ini berarti kami sedang pergi atau kami akan pergi. Nah, di sini dalam kata ini yang akan kita artikan di sini, ini nanya di depan, nabelu. Di sini nabelu. Tapi menjadi nabelua karena ada lam di depannya, ada lamnya ini. Li nabelua gitu ya. Ini nabelu dari kata bala. Tahu bala enggak, Pak Bu? Bala itu artinya apa, bala? Nih bala. Bala artinya apa? Hah? Pasukan ya, apa sih bala? Bala. Turun bala dari langit. Apa bala? Musibah. Iya. Apa bala itu apa? Bala dan cobaan. Biasanya gitu kan? Ada nggak dalam bahasa Indonesia? Ada musibah Ya, kayaknya. Ada ya? Musibah. Ya kan? Nah, ini dari kata bala inilah, ini kata kerjanya. Kalau kata kerjanya dia bala. Adalah kata kerjanya apa? Gini. Kata kerja lampunya gini, bala. Bisa juga kalau kata kerja yang, kalau kata kerja apa? Itu yang lampau, ini yang lampau. Kalau yang akan datang atau sedang dikerjakan, ya belu.
Yablu. Yablu. Yablu atau yablua bisa juga. Yablu atau yablua. Ini dari kata bala. Bala itu artinya apa? Musibah atau cobaan. Di sini maknanya cobaan. Nah, kalau yablu itu kalau dia, kalau kami nablu. Kalau apa? Kalau yablu ini apa? Dia. Kalau kami apa? Ya-nya ini diganti dengan na. Nablu ini diganti dengan na. Ini bukan ya lagi na. Nablu atau nablua, kami menguji atau untuk mencoba. Nabluwahum berarti adalah agar kami mencoba, memberikan cobaan kepada mereka. Bisa dipahami nggak yang? Semoga bisa ya. Insya Allah. Nabluwahum. Linabluwahum berarti artinya agar kami memberikan cobaan, agar kami menguji mereka. Agar kami menguji mereka. Jadi adanya perhiasan dunia itu belum tentu nikmat loh. Tapi itu untuk menguji. Belum tentu nikmat, tergantung mensikapinya. Kalau dia diujinya lulus, berarti itu nikmat. Kalau dengan diuji itu dia nggak lulus, berarti itu musibah. Nah, itu dalam mensikapi perhiasan dunia yang hendaknya kita berhati-hati. Termasuk bonus dan lain-lainnya itu. Nah, itu untuk menguji. Itu ya, bonus. Nggak ada bonus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu lina beluahum termasuk itu. Lina beluahum agar kami menguji, memberikan cobaan kepada mereka. Ayyuhum. Nah, ini penting. Ayu, bagus ini. Ada ayu. Ayu ini bisa maknanya lebih luas daripada biasanya kita pakai apa, siapa. Ya, kalau apa itu pakai ma, kalau siapa pakai man, kalau di mana pakai aina, kalau apa lagi. Tapi itu bisa pakai satu kata aja namanya ayu. Ayu itu bisa bermakna siapa, apa, di mana, bisa dipakai semuanya. Ayyuhum, maksudnya ayu itu yang mana gitu ya. Ayu. Ayu ini maknanya yang mana. Yang mana atau ya yang mana apanya aja, ya apa orangnya, ya apa ininya. Ayyuhum berarti maksudnya siapa dari mereka itu. Misalnya kita mengatakan ayu makan, bisa kita mengatakan ayu makan maksudnya berarti tempat yang mana gitu. Berarti di mana maksudnya? Ayu makan. Ya, kita bisa mengatakan aina gitu. Bisa juga ayu makan di mana. Ya, ayu nafar atau ayu rojul berarti orangnya yang mana gitu. Terus kita mengatakan misalnya waktu, kita bisa mengatakan ayu sa'ah. Misalnya kita diajak ketemuan, kita ayu sa'ah jam berapa? Bisa juga pakai ayu. Ayu yang mana? Ini bisa yang mana? Ayyuhum maksudnya di situ siapakah dari mereka, yang mana dari mereka itu, siapakah di antara mereka itu? Ayyuhum ahsanu dari kata hasan tadi ya. Hasan itu baik, tapi kalau ahsan yang paling baik. Berarti ini yang paling baik. Yang paling baik. Ahsan. Ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Dalam beramal siapa yang paling bagus.
Ya, ini Allah menilai. Jadi amal itu bukan sekedar dikerjakan, tapi Allah akan menilai siapa yang paling bagus. Maksudnya, misalnya kita sholat. Ya sama-sama sholat, ya semuanya sholat. Tapi tingkat kebagusan sholatnya itu, tiap orang itu akan berbeda. Itu akan bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat, tingkat ayyuhum ahsanu amala. Misalnya sama-sama berjamaah, ya orang berjamaah itu berbeda-beda, tingkatannya beda, tingkat bagusnya tidak sama. Ya, dalam persiapannya aja udah beda. Dalam kedatangannya juga berbeda mereka. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang masbuk, ada yang masbuk 1, ada yang masbuk 3. Ya. Dalam mempersiapkan dirinya, berhiasnya juga mereka berbeda. Ada yang seadanya, ada yang benar-benar serius berhias. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhias tatkala memasuki masjid. Kehusukannya juga nanti berbeda. Ada yang ya seadanya, ada yang benar-benar khusyuk. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan semuanya itu, memberikan perhiasan di atas muka bumi ini. Kemudian manusia dengan itu semua akan diuji, ya. Makanya kalau azan waktunya sholat, misalnya ya kita lihat itu ya itu diuji. Ya, mereka dengan banyak perhiasan, apakah mereka kemudian sholat dulu? Ada yang sholat dulu, ada yang enggak udah. Misalnya ya tetap ya mungkin kalau apalagi kayak di Indonesia ya azan waktu saat itu ya rame-rame semua, tetap jalan tetap rame semuanya, kayak nggak ada azan, kayak nggak ada sholat jamaah aja, biasa aja. Nah itu padahal itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah satu lagi ayatnya. Wa inna, dan inna ini sama dengan yang tadi, sesungguhnya kami la ja'iluna. Oh, ini di sini kalau yang tadi ja'alna, tapi di sini ini ada lamnya ini. Lam pendek begini maksudnya benar-benar. Penekanan ini penekanan, sungguh-sungguh, benar-benar waktu, atau sungguh-sungguh, sungguh. Tapi lamnya pendek. Makanya membaca Quran itu dan bahasa Arab itu panjang pendeknya harus benar. Karena kalau lamnya panjang nanti artinya tidak. La jailuna itu artinya tidak menjadikan. Ya. Tapi di sini lamnya pendek, berarti maknanya sungguh-sungguh juga. La jailuna, sungguh-sungguh, ini jailun. Ini jailun, jail. Sebetulnya begini tulisannya, jailun. Ini kalau jailun kalau satu. Ini menjadikan juga ini. Menjadikan, ya tapi bentuknya itu bentuk pelaku ya. Gimana ya? Kayak yang dulu saya beri contoh itu, misalnya orang puasa itu apa? Shaim. Bisa mengatakan ana shaim. Saya adalah pelaku puasa. Maksudnya saya itu sedang puasa gitu maksudnya. Tapi tidak menggunakan kata kerja. Ya, kalau yang kan bisa mengatakan ana asum. Asum, saya berpuasa, itu kata kerja. Asum kata kerja. Ya, kata kerja yang sedang gitu ya, asum. Tapi bisa, saya tidak menggunakan kata kerja. Saya menggunakan sebagai pelaku. Ana shaim. Saya itu orang yang puasa. Sama dengan saya kasih contoh yang dhahaba. Dhahaba tadi apa? Pergi ya. Kalau zahib, kalau gini zahib, zahibun. Zahib berarti kalau ana zahib, zahib itu orang yang pergi gitu. Bisa paham nggak ya? Katib orang yang menulis. Katib orang yang menulis. Katib orang yang menulis. Zahib orang yang pergi. Qori, ya misalnya qoro'a menulis. Kalau qori orang yang membaca, ya enggak? Nih, qori. Qori.
Qori orang yang membaca. Kalau ja'il yang membuat, ya ini maksud, tapi di sini Allah pelaku ya. Inna la ja'iluna. Benar-benar kami akan menjadikan. Benar-benar kami akan menjadikan ma'alaiha apa-apa alaiha di atasnya. Ala ini ala ditambah ha. Di atasnya hanya ini kembali ke siapa? Ke al-ard ya. So'idan. So'id. Nah, so'id itu asalnya itu dari so'ida yas'adu atau so'ada yas'adu. Naik artinya naik. Jadi kalau di Saudi Arabia nanti ada sesuatu yang naik, itu namanya mas'ad. Pernah dengar belum? Ya. Mas mas'ad. Mas'adun. Ini elevator maksudnya. Elevator atau lift. Tuh. Orang Arab bilang mas'ad ya karena dia naik. Sa'idan berarti sesuatu yang posisinya dia naik di atas. Maksudnya itu tanah yang rata, yang tinggi gitu. Ya. Sa'idan tanah yang rata, yang tinggi. Sa'idan juruza ini maksudnya ini tanah. Juruza artinya tandus. Ya, ini maksudnya bagaimana? Jadi di sini ada dua hal ini hampir sama. Allah di sini mengatakan ayat sebelumnya inna ja'alna, sesungguhnya kami menciptakan. Kami menjadikan di sini. Di sini juga Allah menjadikan lagi. Ya. Tapi di sini ada la-nya di sini benar-benar. Ya, ini ada lebih penekanannya, ada lebih penekannya. Maksudnya Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Ya, untuk menguji kalian. Dan sungguh kami akan menjadikan di atasnya itu juga, selain menjadikan di atasnya perhiasan, kami pun juga menjadikan itu, akan menjadikannya sebagai tanah yang tandus. Ya, nih bukan cuma menjadikan perhiasan, sebagian Allah ciptakan itu di antara tanah itu tandus kering kerontang, yang membuat manusia itu bisa frustasi, bersedih, kok bisa kayak gini ya? Gitu. Itu yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk semuanya itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Ya, ada yang subur, indah, gitu ya. Kita lihat hijau, gitu ya. Di tempat yang lain betul-betul tandus kering, tidak ada tanaman sama sekali yang kita saksikan juga. Yang mungkin kita lihat ya, kalau kita jalan itu daerah mana itu ya? Setelah Riyadh sana, tanahnya betul-betul tandus, cuma gurun semua. Ya. Ini semua yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk menguji siapa yang paling bagus beramal. Ini kalimat di dalam Al-Quran penjelasan seperti ini maksudnya bukan cuma sekedar memberikan kabar. Ini berarti ayyuhum ahsanu amal di sini ini motivasi kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca ini agar supaya maksudnya hendaklah kalian itu ya berlomba-lomba dalam memperbagus amal kalian. Jangan cuma kalau beramal itu seadanya, istilahnya ecek-ecek gitu. Ya, seadanya ecek-ecek, buru-buru, tapi di situ dorongan, anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya hendaklah kita ini kalau dalam beramal benar-benar memperbagusnya, memperbagus amalan tersebut.
Nah, marilah Bapak Ibu sekalian, ya, coba yang penting ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini ini, bukan cuma sekedar setelah kita mengetahui kosakatanya. Sekarang bagaimana kita mencoba memperbagus amal kita. Ya, dalam berzikir, jangan terburu-buru coba. Sekarang kita berzikir itu lebih bagus, kita lebih menghayati, ya, dan memperbanyak. Kalau zikir itu memang wadhkurullaha katsira, memang disuruh untuk banyak. Wadhkurullaha katsira. Kemudian memperbagus amalan tersebut. Bapak-bapak yang sholat, misalnya ke masjid, ya coba itu kita berbagus hadirnya, ya terus penampilan kita. Kalau kita mau menghadap raja itu kira-kira penampilan kita bagaimana gitu. Nah, itu raja Allah adalah Malikin Nas, rajanya manusia, rajanya raja. Nah, kira-kira kita sikap kita bagaimana? Ya, coba kita perbagus. Juga nanti kalau misalnya kita sholat sunnah, misalnya sholat sunnah sendiri, coba kita perbagus sholatnya. Tidak buru-buru, ya sekedarnya. Ya mungkin sebagian dari kita ini kalau sholat sunnah pengennya cepet aja, sujudnya terlalu cepat. Ya, coba sekarang kita perbagus. Di situ Allah menguji kita. Ya, siapa yang paling bagus dalam beramal? In ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ya, itu saja. Ada pertanyaan nggak ini sebelum kita cukupkan? Sudah hampir 1 jam kita bersama. Nggak ada pertanyaan? Kita cukupkan sekian. Semoga ini bermanfaat. Dan yang paling utama, Al-Quran itu untuk tadabbur. Dipahami maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, saya ada satu hal. Ini ya, satu peringatan dari Allah. Mungkin saya lupa belum sampaikan ini. Ini pelajaran bagi kita semua penting sekali. Mohon maaf ya, yang udah capek silakan live nggak apa-apa. Di sini Allah itu memperingatkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terlalu bersedih, karena itu bisa membinasakan diri sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang kalau dia sedih, terlalu bersedih, itu memang bisa membuat orang sampai binasa, bisa membuat sakit. Ya. Jadi maka kita bagaimana? Ya, kalau saran saya, marilah kita berdoa ya dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu doa, syukur kita baca kalau bisa ya tiap hari ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, gelisah, galau, wal hasan, dan rasa sedih. Galau itu memikirkan yang akan datang, kalau sedih itu atas sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Sebetulnya ini doanya panjang. Ya, wa minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari lemah, rasa lemah dan malas. Ya, wa minal bukhli wal jubni. Dan dari sifat kikir, bakhil, dan pengecut. Wa min dola'id daini wa qahrir rijal. Dan dari hutang, beban hutang, dan qahrir rijal itu dari ditaklukkan atau dikalahkan oleh seseorang. Ini doa yang semestinya kita baca terhindar dari gelisah, galau, dan sedih. Ya, kalau bisa ini kita baca. Karena kesedihan ini bisa membawa pada kesengsaraan hidup, bahkan bisa membawa pada sakit, sampai akhirnya orang nanti bisa meninggal gara-gara kesedihan yang terlalu sedih.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas semua partisipasinya pada kesempatan pagi ini. Ya. Untuk Bu Yeti ini kalau dengar sudah saya berikan penjelasan ya Bu. Ya silakan ya yang lainnya monggo yang mulai. Saya tidak mengusir loh tapi sudah saya cek ya Bu Yeti ya untuk masalah kabir sama kabiroh itu Bu. Ya jadi kabiroh ya bahkan kabirotun gitu ya. Kabirot itu jamak untuk dua-duanya. Baik untuk yang mudzakkar maupun muannas itu bisa juga. Jadi yang mudzakkar kabir itu ada dia itu jamaknya kabirot gitu. Kemudian yang untuk muannas ya itu kabiroh, dia bisa kabirot bisa, dan biasanya yang sering dipakai itu kabair. Ya, kabair bisa. Tapi kalau Syekh Abdurrahim juga mengatakan itu bisa juga kibar. Bisa kibar, bisa kabair. Ini untuk jamak memang ternyata untuk jamak itu banyak yang bisa dipakai untuk dua-duanya. Bisa dipakai untuk baik mudzakkar maupun muannats ya. Cuma yang kabirat itu ya ternyata bisa ya. Bahkan bisa untuk dua-duanya. Allah taala a'lam. Ya, semoga ini jelas. Baiklah, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakallah khair ya.